P21 yang masih apa ya, belum jelas kepastiannya seperti apa Bang ya menanggapinya? Iya, kembali lagi kalau dari kami sih kalau meyakini bahwa semua berkas itu kan sudah lengkap seperti pernyataan Pak Devin juga. Jadi kalau P21 itu kan hanya formulir internal antara kejaksaan juga sebenarnya dengan kepolisian. Jadi kami tidak terlalu menanggapi lah apakah ini sudah P21 atau belum. Menurut kami kurang relevan juga. Karena yang penting itu adalah berkas lengkap, tidak ada lagi petunjuk. Artinya kan berarti siap dilimpahkan. Kalau lengkap artinya apa? Ya sudah pasti akan disidangkan. Tinggal perkaranya kapan? Nah, itu pertanyaan kami juga. Karena itu kami juga sebenarnya mempertanyakan juga karena kasus ini sudah cukup lama pada para penyidik kapan ini segera dilimpahkan. Tapi kami meyakini memang pasti akan dilimpahkan. Bang, kalau kita ngomong bahasanya kan dari... bentar hal, gini masih nyambung ya. Gini, secara hukum, Ya. ketika Dir Humas itu mengatakan bahwa lengkap, otomatis berarti tidak akan ada P19 lagi ya, tidak akan balik lagi ya maksudnya ya? Iya, itu kan logika sederhana sebenarnya. Ya. Tinggal pertanyaannya kan follow up questionnya dari pihak mereka P21 NTP sudah ada atau belum? Kan pertanyaan teknis itu kan. Betul. Ya sebenarnya yang bisa menjawab hanya Polda dan Kejaksaan. Karena kan itu formulir internal mereka. Tapi apapun itu, menurut saya itu sebenarnya isu yang tidak perlu didebatkan lagi karena dengan itu lengkap artinya apa? Simple. Berarti perkara siap untuk disidangkan. Jadi kalau dari kami pendapatnya antara P21 itu sudah ada atau segera akan ada karena sudah lengkap. Jadi hanya itu dua pilihannya. Jadi kita lihatlah timeline mungkin beberapa minggu inilah kita. Sudah ada, sudah lengkap ya, berarti akan, nggak mungkin mundur ya Bang? Penegasan aja sih ya? Iya, bisa saja P21 nya udah ada ternyata. Kita nggak tahu nih sekarang. Bisa aja kemarin keluar P21-nya. Sehingga cara taunya gimana? Setelah P21 itu kan akan ada panggilan untuk penyerahan tahap 2 biasanya lah bahasa hukum teknisnya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini para tersangka akan dipanggil untuk dilakukan tahap 2. Antara itu atau akan dilakukan penahanan. Kalau penahanan berarti kan tahap 2-nya ketika dalam tahanan nanti. Kalau tidak ditahan berarti akan ada panggilan untuk melakukan tahap 2. Oke, Bang Eko, banyak desakan dari pendukung Pak Jokowi juga agar adanya penahanan. Setuju gak dengan itu? Tentunya kembali penahanan ini adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Kalau kami sih dari awal tidak pernah memaksa untuk melakukan penahanan dan sebagainya. Cuman kayak yang kami soroti itu adalah perkara ini sudah cukup lama. Karena diinginkan Pak Jokowi bukan mereka di penjara kok. Kepastian hukum mengenai ijazahnya. Kalau ini tidak disidangkan kan tidak mungkin ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan oleh karenanya orang yang menyatakan palsu yaitu dinyatakan fitnah. Jadi kan yang kami tunggu sebenarnya itu. Jadi kalau penahanan yang kami serahkan sepenuhnya pada para penyidik melihatnya seperti apa. Berarti dari pihak Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak ingin seperti yang digemur-gemurkan para teman-teman dan sekitarnya bahwa harus ditahan. Gini, kalau kita lihat secara objektif Mbak, sebenarnya pandangan kami syaratnya terpenuhi. Salah satunya pengulangan dugaan tindak pidana dilakukan. Bukan yang berkurang, makin intens, makin kencang, makin aneh-aneh lagi teorinya sebenarnya. Tapi kembali lagi, itu kan merupakan kewenangan para penyidik. Jadi kalau kami tidak pernah memaksa atau mendukung ataupun mendesak lah. Tapi kalau secara hukum sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi. Jadi saya tidak akan kaget kalau ternyata dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan. Sama sekali tidak kaget. Justru kami ya cukup expect lah kalau itu dilakukan. Dari tanggapan Bapak sendiri kan kemarin juga sempat ke Solo kan, Bang Yakub sendiri mungkin terkait P21 yang sudah lengkap ini seperti apa sih mungkin? Iya, kalau dari Pak Jokowi Bapak? memang pertanyaannya simple. Jadi kapan saya harus datang ke sidang? Karena dari awal kami sampaikan, Pak, konsekuensinya ya Pak, kalau Bapak melaporkan, Bapak harus datang loh. Begitu ya. Tapi oke lah, saya komit karena satu-satunya cara ini doang Mas. Betul, saya bilang, kita komit, fight. Nah, setelah itu sekarang pertanyaannya kapan? Itu aja. Kemarin Bang Rifai bilang bukannya Pak Jokowi tidak mau memberikan maaf untuk Rosudo, tapi kalaupun memang misalnya Rosudo mengajukan RJ tidak bisa karena dia residivis. Ya. Itu benar Pak? Itu secara hukumnya memang seperti itu. Tapi kembali lagi maafkan pribadi ya. Kita juga, kami pun kuasa hukum walaupun kami sudah melihat Pak Jokowi seperti apa, tapi kan faktanya juga kayak kemarin Bang Rismo. Kita sudah melihat dari sebelum-sebelumnya Pak Jokowi sangat keberatan loh dengan pernyataan-pernyataan Bang Rismo yang mengatakan yang hal-hal tidak baik lah Pak Jokowi. Dan kami sebelum Bang Risman mengajukan RJ juga kami diskusi Pak kalau ada yang ini gimana. Kita lihatlah, tapi kan saya tetap mau ada kepastian. Jadi ini harus lanjut. Ternyata pas minta maaf luluh juga Pak Jokowi. Ada 2 orang nih Bang yang minta maaf nih Bang, Iya. sudah RJ nih Bang. Betul, Apakah ketika tiga orang. Oh 3 ya, sudah 3 orang ya. Apakah nanti kalau masih ada lagi Mau ada maaf. Kembali lagi, kalau saya prediksinya sih
kelihatannya tidak, tapi ya nggak tahu lagi, kembali lagi Bang Rismon saya juga salah prediksi. Saya pikir tidak dikasih, taunya Pak Jokowi lulus juga. Oke, Bang, sampai sekarang juga belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda terkait P21. Selama ini kita mendapatkan informasi hanya dari doorstop. Mungkin dari Pak Jokowi sempat mempertanyakan nggak sih Bang, kayak ini apa sih kok lama banget, sampai pihak Pradi Bersatu juga mengatakan kok susah banget sih mencari keadilan buat Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi sih, kami juga sebenarnya pernah menanyakan itu sebenarnya. Kenapa? Apakah karena Pak Jokowi ini presiden justru haknya harus dikurangkan? Kan enggak. Justru kalau pihak sana kan membangun narasinya diputar balik. Pak Jokowi dispesialkan nih. Justru kalau kita objektif melihatnya dari atas, justru mereka yang sangat spesial loh. Bayangkan, tersangka sampai sekarang tidak ditahan. Kemudian minta lapor, minta diulang, coba pakai independen. Keluarkan rilis dari penyidik. Kami sudah cari, tapi mereka memang tidak punya lain, mau ke yang lain lah, antri dan sebagainya. Memang tidak ada barangnya, jadi tidak bisa dilakukan. Ini kan semua adalah fasilitas-fasilitas yang sebenarnya diberikan kepada tersangka yang ekstra. Kalau perkara kita yang biasanya mana mungkin ada seperti itu. Tersangka seperti ini mengulangi perbuatan, jemput langsung besoknya. Dan wajib lapornya juga menjadi satu kali seminggu, Bang. Exactly. Jadi sebenarnya kalau dibilang narasinya itu adalah Pak Jokowi spesial, kan justru kami sekarang mempertanyakan, apa iya karena Pak Jokowi pernah menjadi presiden, hak hukumnya harus dicederai, dibiarkan karena dia bisa dimaki begitu saya di media dan masyarakat boleh melakukan itu? Kan tidak. Semua orang kan sama di hadapan hukum. Dan salah satu bagian dari Rosario, Michael Sinaga juga berencana akan menyurati atau mendatangi kantor PDIP Perjuangan terkait ijazah yang kemarin disebut mintalah data-datanya. Itu bagaimana? Kan itu sudah jauh, sudah makin kemana-mana. Kan harusnya ini fokusnya adalah sebenarnya bukan di ijazahnya, tetapi pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain-lain. Tapi memang substansinya di ijazah Pak Jokowi. Mungkin bagaimana, Pak? Kalau kami sih melihatnya kembali lagi ini atraksi-atraksi yang terus dilakukan, yang sudah mungkin sudah ganti topiknya udah berkali-kali ya. Awalnya fotonya dulu Matno, temuin keluarga di Matno, mereka salah. Pasar Pramuka, ditemuin orang-orangnya, mundur lagi salah juga. Ada embos kan watermark, pas di gelar perkara khusus kaget-kaget. Termasuk Bang Rismon akhirnya kan mengakui ada dan akhirnya minta maaf. Dan ini mungkin isu baru lagi dilemparkan, mau ke PDIP, mungkin mau menarik PDIP juga. Dan saya yakin PDIP juga mengetahui ijazahnya asli karena PDIP sebagai partai yang mendukung sebelumnya kan. Tapi ya mungkin dari PDIP ada fotokopi yang lama punya, udah diberikan, nggak ada ruginya menurut mereka mungkin. Nanti kalaupun diberikan ya kami juga nggak masalah, karena sebelumnya kan yang di KIP juga walaupun Pak Jokowi bukan pihak, katanya diberikan fotokopinya oleh KPU kan, dan itu nggak masalah juga. Justru itu membuktikan bahwa oh semua match ternyata. Justru mereka makin pusing kepala kali pas lihat, ternyata sama semua. Bang, dengan kekonyolan-kekonyolan, dengan atraksi-atraksi yang semakin kesana kemari ya Bang, apa ini juga salah satu bentuk gak ada maaf padahal makin konyol? Kalau kami sih melihatnya seperti itu. Tapi kembali lagi, dulu kami pikir juga seperti itu yang sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata dibukakan juga. Jadi kembali lagi, kalau kami sih tetap advis ke Pak Jokowi, Pak, kalaupun Bapak mau maafkan, tetap perkara ini harus lanjut. Jadi tidak bisa semua Bapak maafkan. Karena kalau semua dimaafkan, perkaranya selesai, Pak Jokowi cabut laporan, selesai semua. One day ada orang lain, mungkin selain pihak Mas Roy Suryo CS, tiba-tiba menaikkan isunya ini lagi di 2035, itu bisa aja lagi balik lagi. Dan jejak digital kan nggak akan bisa hilang, Pak. Atau mungkin ijazah Jan Etes juga bisa kan? Nah, ijazah Mas Gibran kan udah mulai kemarin tuh, Mas Roy Suryo. Dan Mas Gibran dengan lantang menjelaskan, saya sudah tunjukkan. Ternyata selesai nggak juga, malah makin intens. Jadi memang narasi ditunjukkan selesai itu tidak benar. Bang, salah satu kader PDIP juga menyinggung lah, kayak ya udah nggak usah berlaku, tunjukin aja ijazahnya. Ya mungkin Karena melihat pemberitaan Pak Jokowi mau keliling Indonesia lah gitu, bukan dalam rangka untuk nyalek, bukan, tapi memang ya kami sih mengapresiasi aja ya pernyataan seperti itu, menunjukkan antusiasme orang terhadap perkara ini berarti sangat tinggi, walaupun menurut kami perkara simple. Dan itu kan teori yang bukan hanya dari mereka, tapi pihak yang tersangka ini kan dari awal begitu bilangnya, bukan ditunjukkan di gelar perkara, pusing, tapi ya udah kepala tanggung kali ya. Jadi ya fight terus aja gitu, walaupun mereka sebenarnya saya yakini, pendapat saya, mereka sudah mengetahui kebenarannya. Bang, penegasan Bang, berarti Pak Jokowi benar-benar menantikan persidangan, menantikan P21 dan semangat untuk hadir seperti itu? Iya, Pak Jokowi sudah tidak sabar ingin permasalahannya cepat selesai. Dan salah satu caranya apa? Dengan cepat disidangkan, untuk menunjukkan ijazahnya, dan
mudah-mudahan majelis hakim bisa bersikap objektif juga, lihat ini secara keseluruhan dan segera menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa betul ijazah itu asli. Dan siap hadir pastinya Bang. Pasti siap hadir. Kami konsisten dari awal. Bang, menanggapi ini kasus sebenarnya sudah kemana-mana. Terakhir terbaru beberapa kemarin Roy Suryo CS lebih tepatnya Roy Suryo melaporkan pencemaran dan mantan rekannya Bismon Sianipar terkait penipuan dan lain-lain penipuan segala macam. Itu kamu menanggapi gimana? Nah, ini juga yang paling menarik sebenarnya. Selama ini dibangun opini Pak Jokowi jahat gitu kan, bahasa-bahasanya kalau kami dipotong-potongan itu jahat, tidak negarawan melaporkan orang. Ternyata sekarang mereka melaporkan juga orang lain juga. Dibilang Pak Jokowi jahat melaporkan balik juga. Pak Jokowi kan dilaporkan di Barreskrim dulu, kemudian katanya melapor balik, walaupun sebenarnya tidak seperti itu karena objek laporannya berbeda. Ternyata mereka yang melapor balik, masuk Mas Roy dilaporkan oleh Leco Mana dan kawan-kawan, mereka sekarang melaporkan Bang Leco. Jadi ya mereka kemakan omongan sendiri, dan itu tadi saya sampaikan juga ketika live tadi, dan ya sangat disayangkan dan ironis lah, dan mungkin saya yakin masyarakat bisa menilai lah. Oke Bang, terakhir dari saya Bang, terakhir dari saya nih, kan tanggal 21 besok Pak Jokowi ulang tahun nih Bang. Iya kan Bang, tadi banyak ramalan lah Bang ya, di Polda sana banyak ramalan 19, 20, Jumat Keramat. 21, Jumat Keramat. Kalaupun iya Bang benar, apakah ini menjadi hadiah ulang tahun Pak Jokowi Bang? Kalau saya sih melihatnya ya hadiah masyarakat luas, bukan Pak Jokowi, karena korban disinformasi publiknya sudah terlalu banyak, dan di era seperti sekarang, era booster ini sangat berbahaya. Bukan hanya menerima informasi, penyebar informasi pun juga harus hati-hati. Jadi kita sebagai pengguna sosial media dalam menyebarkan info, dan juga penerima juga, terus harus sangat hati-hati karena semua ada konsekuensi hukumnya. Bang, tapi aku melihat kehadiran Pak Hussein, bisa dibilang beliau adalah saksi ahli, tapi kemana-mana ikut acara roadshow TV itu, berarti kalau dari grupnya Pak Jokowi mengatakan sebagai, saya bilang dia juga sebagai prinsipal, itu bagaimana Bang? Dia mengatakan kalau misalnya benar Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan atau disidangkan, ini kan menjadi negara yang mafia, negara brutal lah gitu, karena mempersangkakan seorang peneliti. Iya, memang saya juga kita cukup diskusi juga internal, dan kami berpendapat bahwa nantinya majelis hakim pasti akan menilai saksi-saksi ahli yang diajukan. Oh, ini saksinya yang waktu itu sudah beratusan kali ada di TV menyatakan ini sebelum kasusnya pun maju ya, dan itu menjadi bahan pasti pertimbangan majelis hakim. Jadi kami sih santai saja, justru ya silakan saja, itu kan hak beliau untuk hadir sekarang. Tapi kami yakini secara strategi hukum, justru kami yakini itu akan mempermudah kasus ini, justru karena majelis hakim akan berpendapat masih seperti itu. Mungkin Bang, dari Pak Jokowi menanti kabar ini juga, atau mungkin dia mempertanyakan juga nggak sih, atau membicarakan, saya menunggu Roy Suryo sebenarnya untuk datang ngobrol. Enggak, kalau datang sih sama sekali tidak, tapi beliau hanya meyakini dan sangat sungguh-sungguh menginginkan perkara ini cepat selesai, itu saja. Jadi caranya gimana ya harus segera disidangkan. Jadi mohon doanya aja semoga persidangannya semua lancar jaya, terkendali. Berarti Pak Jokowi juga menunggu momen bertemu dengan Roy Suryo, Dr. Tiva dan kawan-kawan di persidangan. Secara tidak langsung kan itu konsekuensi ya, mau tidak mau pasti di persidangan ketemu. Tapi ya beliau kan tahu sendiri Pak Jokowi seperti apa, lepeng aja apa adanya, karena kebenaran pasti tidak akan masalah. Terima kasih.